COVID-19 adalah penyakit baru yang menyebabkan gangguan pernafasan atau radang paru-paru. Coronavirus disebabkan oleh coronavirus jenis terbaru. Coronavirus memiliki gejala seperti demam, batuk pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan sesak nafas. Cara penularan COVID-19 yaitu melalui droplet. Droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Lalu kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum cuci tangan. Virus corona telah menggemparkan di berbagai belahan dunia, salah satunya di Indonesia. Jangan panik ya, tetap tenang, karena kita bisa melakukan pencegahannya kok. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan menyentuh mulut, hidung, atau mengucap mata ya, apalagi tangan kita dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita membawa kuman di tangan kita. Kedua, jika batuk atau bersin, tutup dengan lengan bagian dalam ya, seperti ini. Dan jangan lupa menggunakan masker. Ketiga, hindari kerumunan dengan menjaga jarak minimal 1-2 meter. 4. Waspada di tempat umum dan saat menggunakan benda bersamaan ya, karena partikel virus dapat menempel di benda tersebut, seperti gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan juga pegangan kereta. Selanjutnya, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan ya. Oh ya, jangan skip video ini karena nanti akan ada langkah mencuci tangan dengan benar. Keenam, hindari berjabat tangan. Dapat digantikan dengan salam namaste untuk mengurangi penularan virus corona. Ketujuh, jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga mengkonsumsi vitamin. Kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, gosok punggung jari dengan posisi tangan yang lurus. Yang kelima, gosok ibu jari menggunakan tangan kanan dengan menggenggam. Lakukan pada kedua tangan. Yang keenam, gosok ujung jari tangan kanan menggunakan telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Setelah itu, cuci dengan cara yang sama. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitri Asih dari jurusan Keperawatan Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit tidak menular atau biasa disebut dengan PTM. Jadi PTM adalah suatu penyakit yang bukan disebabkan oleh karena infeksi. Nah, biasanya PTM ini bersifat kronik atau menahun. Contoh dari penyakit ini yaitu hipertensi, diabetes mellitus,
penyakit paru, penyakit ginjal, penyakit jantung, dan lain-lain. Di masa pandemi ini, mengapa seseorang dengan riwayat PTM itu harus di rumah aja? Karena kondisi tubuh mereka itu dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga mereka itu rentan terhadap infeksi seperti tertularnya COVID-19. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih bagi seseorang dengan riwayat PTM? Beberapa hal yang harus dilakukan. Jangan lupa untuk mencatat nomor fasilitas kesehatan di mana Anda periksa. Yang kedua yaitu istirahat yang cukup dengan cara tidur sehari 6-8 jam. Bagi penderita hipertensi, mereka juga harus mengelola stres dengan cara antara lain yaitu meditasi, yoga, relaksasi nafas dalam, terapi refleksi, dan hindari pemikiran negatif. Cara yang ketiga yaitu hindari perkumpulan lebih dari 10 orang atau keramaian, dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, cara yang keempat yaitu selalu cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dengan memperhatikan momen-momen cuci tangan. Yang kelima yaitu stop merokok atau hindari merokok. Yang keenam, selalu lakukan aktivitas fisik sehari-hari. Aktivitas tersebut contohnya yaitu bersepeda santai dan melakukan aktivitas fisik. Minimal kita harus melakukannya kurang lebih 3 jam dalam seminggu. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi penderita penyakit tidak menular. Salah satunya yaitu mengkonsumsi makanan bergizi. Konsumsi makanan bergizi sangat dibutuhkan bagi penderita penyakit tidak menular. Makanan bergizi di sini harus berpedoman pada gizi seimbang. Gizi seimbang yaitu dengan mengkonsumsi makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Namun, bagi penderita penyakit tidak menular, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi makanan. Apa saja makanan yang aman dan apa saja makanan yang harus dihindari bagi penderita penyakit tidak menular? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyakit diabetes mellitus. Makanan bagi penderita penyakit diabetes mellitus dibagi menjadi 3, yaitu makanan yang aman, makanan yang dibatasi, dan makanan yang dihindari. Yang pertama, makanan yang aman. Makanan yang aman bagi penderita penyakit diabetes mellitus yaitu seperti kentang, singkong, jeruk, apel, wortel, telur, susu, dan sayur-sayuran. Yang kedua, makanan yang dibatasi bagi penderita penyakit diabetes mellitus adalah roti tawar, jalan, cake, pepaya, nanas, pisang, dan batu. Yang ketiga, makanan yang dihindari bagi penderita penyakit diabetes mellitus adalah semangka, biskuit, lalu ada bihun, soft drink, dan lain-lain. Virus dapat bertahan pada permukaan benda dalam waktu tertentu, termasuk pada mainan. Maka dari itu, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mainan perlu dibersihkan secara rutin menggunakan desinfektan yang disarankan, bisa dengan alkohol 70% ataupun dengan pembersih rumah tangga. Yang kedua, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah bermain. Lalu, bagaimana cara kita melakukannya ya? Yang pertama, mainan dengan bahan plastik yang keras. Yang kedua, cuci dengan air hangat dan sabun. Yang ketiga, sikat secara menyeluruh. Yang keempat, bilas dengan air mengalir. Yang kelima, rendam dalam larutan desinfektan selama 10 sampai 20 detik. Yang keenam, bilas dengan air mengalir. Yang ketujuh, biarkan mainan kering dengan sendirinya. Dan yang terakhir, simpanlah pada wadah yang bersih